kesempatan mewawancarai Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama itu, what inspired you to begin your professional journey in the field of education? Apa motivasi awal Bapak hingga memilih berkarir di dunia pendidikan? Sebetulnya untuk memilih berkarir di pendidikan ya mungkin rezeki juga, karena awal karir saya di dunia pendidikan itu saya sebagai guru di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya di PTD SUPM Negeri Bone. Itu awal karir saya. Semenjak itu saya mengajar di sana selama kurang lebih 10 tahunan, ya, 10 tahunan, mulai dari 0 sampai 10 tahun berikutnya, sederajat dengan SMK ya. Nah, di sana itu basisnya adalah semi militer, ya, pekerjaan dinas. Itu mulai awal karir saya mulai dari tahun 99 ya, 1999 saya mulai di sana sampai 2010 saya baru minta pindah ke Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Karir di dunia pendidikan saya ini memang unik ya, karena saya alumni perikanan ya, S2 juga saya alumni dari sini ya, saya alumni dari sini angkatan 9 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, jurusan dulu masih penangkapan ikan. Setelah itu saya ke SUPM Negeri Bone mengajar, ditawari untuk mengajar ke sana, lanjut S1, S2 ya, lanjut S1 sampai 2010 saya mengajar di SUPM Negeri Bone. 2010 saya pindah ke Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebagai tenaga laboratorium ya, sebagai tenaga laboratorium. Nah, dua sisi ini antara berkarir di dunia pendidikan memang sangat mau dibilang asik, mau dibilang enak ya, semua ada batas kewajarannya ya. Kadang kita enak, kadang kita susah. Tetapi dunia pendidikan sebetulnya itu sangat bisa kita andalkan untuk bagaimana siswa, taruna-taruni, mahasiswa bisa berkompeten di dalam dunia pendidikan, utamanya sesuai dengan prodi masing-masing. Dan saya sangat berharap bahwa berkarir di dunia pendidikan itu sangat mengasihkan bagi saya. Di samping bertemu dengan berbagai karakter, mulai dari siswa, mahasiswa, karakter itu beda-beda. Yang bikin berjuang kita ini di dunia pendidikan antara umur labil dengan umur mahasiswa. Umur labil itu kan SMA ya, dari SMA. Karakter masing-masing si siswa atau taruna itu biasanya beda di umur begitu, beda dengan umur adik-adik yang masih SMA masih sudah masuk ke dunia kuliah ya, dunia perkuliahan. Pendewasannya sudah mulai matang, tinggal dipoles ya, bagaimana bisa memberikan aspirasi, memberikan motivasi ke anak-anak tersebut itu kalau tingkat perkuliahan. Akan tetapi kalau tingkat siswa yang sederajat SMA yang biasanya disebut taruni itu karakternya kan masih labil, berarti dia masih perlu pembatasan yang memang dilakukan untuk yang diperlukan untuk basis ya, istilahnya basis itu pembentukan karakter ya, itu saja deh. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak,
Colon, you share the most significant challenge you encountered at the start your career. Tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi di awal perjalanan karir? Tantangan untuk perjalanan awal karir itu ya itulah butuh mental, ya, butuh daya juang, semangat yang tinggi, karena tidak semua manusia atau orang itu untuk melanjutkan ke tingkat lebih tinggi tanpa melewati garis bawah. Maksudnya ya kita bersakit-sakit dahulu, nantinya bersenang-senang kemudian ya. Karena semua rintangan yang pernah mulai dari awal karir saya, awalnya itu tahun 99, saya masih honor ya. Pas selesai dikerjain pertanyaan dari honor 1 tahun, sudah diangkat menjadi seorang guru untuk mengajar di SMP Murni. Jadi itu awal karir saya, dan bisa nantinya tantangan ya, maksudnya tantangan saya, awal tantangan saya mulai dari situ juga pembentukan karakter saya keluar dari dunia mahasiswa ke dunia kerja. Karena beda karakter antara di dunia mahasiswa dengan di dunia kerja. Ya, itu yang tantangan awalnya perjalanan karir saya. Yeah. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, in what way did you manage to overcome obstacles during your energy professional deployment? Bagaimana cara Bapak mengatasi keterbatasan di masa awal perjuangan? Keterbatasan dalam arti hal apa ya? Keterbatasan tak Pak pada saat awal perjalanan karir tak? Iya, maksudnya itu di sini kata-katanya keterbatasan apa sebetulnya yang untuk di masa awal perjuangan. Itu keterbatasan kan banyak, ada keterbatasan finansial, non finansial, kan begitu ya. Nah, mungkin Bapak bisa keterbatasan finansialnya Pak. Awal perjuangan saya ya, kami kan dari kampung juga ya, orang tua ya setidaknya kan boleh dikata sebagai orang di kampung kan biasa pekerjaannya enggak ya, udah paling ya, mulai awal di situ perjuangan di situ. Kami keterbatasan itu kami dapat mulai finansial atau apa, tapi semangat untuk berjuang, semangat untuk maju itu tetap harus tertanam dalam diri kami. Terlebih-lebih pada saat waktu masih berjuang itu kan belum ada apa-apa ya, boleh dikata dengan kertas putih yang akan diisi dengan goresan-goresan yang akan dibawa ke masa depan itu. Baik, with the particular individual of mentors you played curricular on shaping your career path. Apa ada sosok yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karir Bapak? Sosok itu yang banyak berpengaruh ya, utamanya kan keluarga. Nah, yang kedua lingkungan kita di tempat kerja, yang ketiga pimpinan di unit kerja kita. Nah, itu sosok semua itu yang akan berpengaruh bagi karir kita ke depan. Jadi kami ini sebagai dulu masih muda ya, tetap kita menghargai kesenioritasan, masih mendengar nasihat-nasihat daripada senior-senior kita yang sudah duluan bekerja. Jadi mulai dari situ yang sangat-sangat berpengaruh dari segi mental, fisik ya, mulai dari awal keluarga, teman kerja, lingkungan kerja,
dengan pimpinan unit kerja yang ada di tempat kita saja. How did you manage time, awareness, and motivation in time of a difficulty of the setback? Bagaimana Bapak menjaga semangat ketika menghadapi kegagalan? Menjaga semangat ketika menghadapi kegagalan itu banyak faktor ya, banyak faktor. Semangat itu tetap harus memang kita jaga dengan baik. Masalah kegagalan itu kan nomor keberapa, yang penting kita mencoba dulu. Gagal tidaknya suatu kegiatan atau karir itu tergantung dari individu masing-masing ya. Kalau memang kita menyikapi bahwa kegagalan ini di kedepannya bisa gagal, berarti harus kita antisipasi. Dan semangat mengantisipasi itu ya harus yang pertama banyak membaca literatur, banyak bertanya sama teman-teman, banyak berkomunikasi dengan lingkungan. Apa sebetulnya yang akan kita kerjakan di depannya? Istilahnya meminimalisir kegagalan itu. Setidaknya itu. Tetapi kalau kita sudah gagal, memang hamba badal itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu what a vital decision to you believe market the turning points in your professional growth? Keputusan penting apa yang menurut Bapak menjadi titik balik dalam karir? Kalau keputusan saya biasanya dalam balik karir kami sampai saat ini menjaga kejujuran ya. Kalau bilang baik ya, kita baik ya. Yang utama adalah dalam berkarir itu semangat kerja, kejujuran, ketakwaan, dan bicara tidak dua kali, maksudnya satu kali bicara. Kita harus punya prinsip hidup dalam berkarir. Itu yang memotivasi saya sampai saat sekarang ini, di mana titik balik di dalam karir itu ya biasanya pasang surut, pernah kita di atas, pernah kita di bawah. Nah, bagaimana sih cara menyikapinya? Kalau bagi saya, perbanyak teman, silaturahmi perbaiki, ya, merangkul sama teman-teman kerja, memperbaiki diri, ya, dan jangan menganggap teman atau orang lain itu sebagai musuh. Ya. Anggap dia sebagai teman yang bisa sama-sama berjuang untuk meniti karir. Saya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sekian dari wawancara pada siang hari ini.